Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sestian Zadwil Zaputra. Ya, seperti yang sudah ada di surat pertanyaan jawaban saya ini, saya kali ini akan membahas mengenai jawaban saya untuk UAS sistem operasi. Mungkin dimulai dari algoritma round robin. Soalnya seperti ini, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT sedang mengelola sebuah server yang menjalankan beberapa proses menggunakan algoritma penjadwalan round robin. Informasinya kemudian seperti ini. Dan di pertanyaannya adalah hitunglah waktu tunggu untuk setiap proses. Kemudian untuk nomor 2-nya adalah dalam kasus di mana satu proses memiliki burst time yang jauh lebih besar dari yang lain, apa kelemahan round robin dan bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, mungkin dimulai dari penjelasan konsep round robin secara singkat ya. Round robin adalah algoritma penjadwalan di mana setiap proses itu diberi waktu tertentu yang disebut time quantum untuk berjalan di prosesor. Di sini time quantumnya adalah 4 ms atau millisecond kalau nggak salah, dan ada 5 proses yang akan dijadwalkan. Kemudian ini timetable-nya, kurang lebih seperti ini. Kita punya data seperti ini. Proses P1 waktu kedatangan 0 ms ini, burst time 10 ms, dan kemudian seterusnya. Proses berjalan bergiliran selama 4 ms. Jika belum selesai, proses kembali ke antrian lagi, ke antrian atasnya. Setelah dihitung, waktu tunggu untuk setiap proses adalah seperti ini. Ini menghitung waiting time-nya. Kemudian hasilnya seperti ini. P1 20 ms, P2 0 ms, P3 8 ms, P4 13 ms, dan P5-nya 16 ms. Kemudian untuk kelemahannya ya. Kelemahan round robin ini proses dengan burst time besar membutuhkan lebih banyak siklus untuk selesai. Hal ini menyebabkan proses kecil menunggu lama untuk mendapatkan giliran meskipun mereka dapat selesai lebih cepat. Efeknya ya overhead tinggi karena seringnya proses switching yang mengurangi efisiensi. Untuk solusinya ya, menggunakan time quantum, waktu eksekusi berubah sesuai burst time rata-rata ini. Kemudian priority schedule hybrid, yaitu gabungkan round robin dengan penjadwalan prioritas. Jadi proses yang lebih kecil didahulukan. Kemudian aging, yaitu adalah meningkatkan prioritas proses yang menunggu terlalu lama untuk mengurangi starvation. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2-nya, sebentar. Ini. Pada sebuah perusahaan iklan live terdapat hambatan dalam mengalokasikan sebuah file. Bagaimana peran kita sebagai IT untuk mengatasi masalah tersebut? Ini spesifikasinya. Kemudian ini pertanyaannya. Terdapat beberapa metode untuk alokasi file. Berdasarkan karakter file di atas, sebutkan 2 metode mana yang paling cocok. Kemudian, jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja sistem file, apa saja solusi yang dapat diterapkan? Oke. Untuk soal nomor 2, kita harus tahu karakteristik filenya dulu ya. Karakteristik filenya berarti adalah ukuran bloknya 4 KB per blok, kapasitas penyimpanannya 64 MB. File yang akan disimpan, file memiliki ukuran bervariasi dari kecil hingga yang besar. Untuk alokasinya 2. Yang pertama yang bisa saya sarankan, mungkin alokasikan berdasarkan indeks atau index allocation. Cara kerjanya tuh setiap file memiliki sebuah indeks yang mencatat semua blok. Blok-blok file tersebut tidak harus berurutan sehingga fragmentasi eksternal dapat dihindari. Keuntungan dari sistem ini adalah cocok untuk file dengan ukuran variasi, mempermudah akses file juga dengan ukuran besar seperti movie ya, karena besar. Nah, kekurangannya adalah membutuhkan tambahan penyimpanan untuk indeks. Kemudian cara keduanya adalah alokasi berantai atau linked allocation. Cara kerjanya adalah setiap blok file menyimpan data dan pointer ke blok berikutnya. Keunggulan dari sistem ini adalah efektif untuk file dengan ukuran kecil hingga sedang seperti musik atau report. Nah,
Kekurangannya itu kecepatan akses file lebih lambat, karena harus mengikuti rantai blok, terutama untuk file-file yang lebih besar. Dan kemudian solusinya saya cukup panjang ya, ada kurang lebih 5 solusi, jadi saya akan sebutkan intinya saja adalah yang pertama meningkatkan efisiensi alokasi, yaitu menggunakan blok yang lebih kecil, dynamic block sizing. Dynamic block sizing mungkin saya jelaskan sedikit, yaitu menggunakan blok dengan ukuran dinamis yang menyesuaikan ukuran file, dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan. Kemudian cara keduanya adalah mengoptimalkan struktur indeks, itu adalah multi-level indexing, kemudian index cache. Kemudian cara ketiganya adalah optimasi performa disk dengan disk defragmentation atau menggunakan SSD, penggantian hardware dari HDD dengan SSD karena memang jauh lebih cepat. Kemudian cara keempatnya adalah prioritaskan akses file. Simpan file yang pertama adalah caching, yaitu adalah simpan file yang sering digunakan dalam cache. Jadi sudah ada file yang ada di situnya. Kemudian adalah prefetching, yaitu prediksi file yang mungkin diakses berikutnya. Atau bisa juga gunakan file sistem yang sesuai, yaitu dengan menggunakan NTFS, dan yang kedua adalah dengan ext4. Untuk soal nomor 3, itulah dengan sebuah perusahaan yang bergerak dengan memiliki server dengan penyimpanan berbasis RAID 5 yang terdiri dari 5 disk, masing-masing berkapasitas 2 TB. Disk ketiga mengalami kerusakan, data perusahaan harus tetap dapat diakses tanpa gangguan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana data dapat tetap diakses meskipun salah satu disk mengalami kerusakan, dan berapa total kapasitas penyimpanan yang dapat digunakan dalam konfigurasi RAID 5 ini. Dan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan untuk memulihkan sistem setelah mengganti sistem disk yang rusak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dulu ya. Alasan data tetap bisa diakses mungkin ya. RAID 5 RAID 5 dirancang untuk toleransi kesalahan atau fault tolerance. Data disimpan berdasarkan parity, yaitu informasi tambahan yang memungkinkan rekonstruksi data jika ada disk yang rusak. Parity disebar ke semua disk dalam array RAID 5. Jika disk ketiga rusak, RAID 5 menggunakan data dari disk yang tersisa dari parity untuk menghitung ulang data yang hilang secara real time. Contohnya mungkin seperti ini ya, misalkan ada 3 data nih, data A, B, C, dan parity-nya 1, yaitu yang ada di disk keempat. Data disimpan seperti ini. Jika disk 3 rusak atau disk 3 ini, RAID 5 akan menggunakan A, B, dan P untuk menghitung ulang C. Jadi RAID 5 otomatis akan menggunakan perhitungan ini, disk 1, disk 2, dan disk 4. Untuk menghitung ulang C, data tetap tersedia tanpa downtime. Total kapasitas penyimpanan yang tersedia adalah konfigurasi 5 disk kali 2 TB, berarti kan 10 TB. Kapasitas digunakan untuk parity 1 disk, kapasitas yang digunakan ada 10 TB, dikurang 2 TB jadi 8 TB. Memulihkan sistem disk soal nomor 2-nya tadi. Langkah pertama, ganti disk yang rusak. Lepas disk yang rusak, disk 3 tadi. Masukkan disk yang baru dengan kapasitas yang sama, yaitu 2 TB. Langkah kedua, proses rebuilding. RAID 5 akan otomatis mulai proses rebuild. Data pada disk baru direkonstruksi menggunakan data dari disk yang tersisa dan parity. Langkah ketiga, ya harus dimonitor terus prosesnya. Pastikan proses berjalan tanpa gangguan, misalnya jangan sampai mati listrik lah ya. Langkah keempatnya adalah verifikasi data. Setelah rebuild selesai, lakukan pengecekan integritas data untuk memastikan semua file dapat diakses dengan benar. Dan soal terakhir adalah soal nomor 4, terdapat satu perusahaan yang saat ini sedang menangani pemrosesan dan analisis data besar yang melibatkan banyak aplikasi berjalan secara bersamaan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara mengelola memori sistem agar dapat mengakomodasi proses-proses yang memiliki kebutuhan memori yang berbeda-beda. Kita di sini diminta dijelaskan apa yang terjadi saat patch fault terjadi pada sistem yang menggunakan virtual memory. Bagaimana sistem operasi menangani patch fault, dan apa yang dapat mempengaruhi kinerja sistem saat sering terjadi patch fault. Yang soal nomor 2-nya, bagaimana fragmentasi eksternal dapat terjadi dalam sistem yang menggunakan virtual memory, dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap kinerja sistem. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal.
Baiklah, jawaban saya seperti ini. Page fault dalam virtual memory ya. Page fault terjadi ketika proses mencoba pengakses data di memori virtual yang tidak ada di memori atau tidak ada di memori fisik atau RAM. Ini bisa terjadi karena halaman data belum dimuat ke RAM atau telah dipindahkan ke disk swap space atau ditukar gitu. Yang terjadi saat page fault adalah CPU mendeteksi bahwa data tidak ada di RAM. OS menghentikan sementara proses tersebut. OS mencari halaman yang diminta di disk. Halaman tersebut dimuat ke RAM. Proses dilanjutkan setelah data tersedia. Dampak page fault pada saat kinerja adalah frekuensi tinggi. Jika terlalu sering terjadi tracing, kinerja sistem bisa menurunkan drastis karena CPU lebih sibuk memindahkan data antara disk dan RAM daripada menjalankan proses. Waktu akses disk, membaca dari disk jauh lebih lambat dibandingkan membaca dari RAM, sehingga waktu respons juga meningkat. Bagaimana menangani page fault? Yang pertama tentunya adalah caching, yaitu menyimpan halaman yang sering digunakan di RAM untuk mengurangi kebutuhan. Yang kedua, algoritma pergantian halaman. OS menggunakan algoritma seperti LRU atau Least Recently Used untuk memilih halaman mana yang akan digantikan ketika RAM penuh. Kemudian, itu tadi soal nomor 1. Dan nomor 2-nya adalah fragmentasi eksternal dalam virtual memory. Fragmentasi eksternal terjadi ketika ruang memori bebas tersebar dan tidak cukup besar untuk memenuhi kebutuhan proses baru. Pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya adalah pemanfaatan memori lebih rendah. Memori yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien tentunya. Penurunan performa, proses baru mungkin tidak dapat dijalankan karena kurangnya blok memori kontigu yang cukup besar. Meskipun total memori itu cukup. Solusinya adalah untuk kompaksi memori. Jadi memindahkan memori blok yang udah terfragmentasi ke ruang yang berdekatan untuk menciptakan ruang kosong kontigu. Ini seperti menyusun ulang barang dalam kotak agar ada ruang besar di satu sisi. Kemudian ada yang kedua adalah paging. Sistem membagi memori menjadi halaman kecil dengan ukuran tetap. Hal ini mengurangi kebutuhan akan blok memori kontigu dan meminimalkan fragmentasi eksternal. Dan yang ketiga, segmentation with paging. Gabungkan segmentation untuk logika program dan paging untuk efisiensi memori untuk mengatasi masalah fragmentasi. Baiklah, itu sudah semua yang sudah saya jawab. Sekian dari saya, semoga bisa dimengerti untuk jawaban operating system saya untuk UAS semester ganjil 2024-2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.